Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada' wal salihin wal sahabati wal tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya' tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muassisi hadhil qaryah Babu Yudriyo Mbah Sulaiman Mbah Saleh, thumma ila muallif hadzal kitab Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, muallif kitab Tafsir Al-Ibris Kiai Bishri Mustafa, ugi guru-guru kita, kiai-kiai kita, tiang sepah kita, keluarga kita, mbah-mbah kita, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak langsung mawon surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Wa idz ibtala lan ilingo nalikane nyuba Ibrahim ing Nabi Ibrahim, sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim, nyuba nguji bikalimatin kelawan pira-pira dawuh, kelawan pira-pira perintah lan larangan, fa atamma mongko nyempurnaaken sapa Ibrahim hunna ing kalimat. Ingatlah wahai Bani Israel, dan mungkin juga kita semua, ketika Allah memberikan ujian dengan beberapa perintah dan larangan, apa saja nanti diterangkan dalam syarahnya. Dan ketika diuji, Nabi Ibrahim mampu melaksanakannya dengan sempurna. Nilainya 100.
dengan diuji. Bala itu ujian yang berupa perbuatan yang tidak enak, berat. Jadi balaun, dari bala ujian, sebenarnya bala itu juga ujian. Nah, ketika Nabi Ibrahim diuji dengan perintah dan larangan, Nabi Ibrahim mampu melaksanakannya dengan sempurna. Ketika sudah menyelesaikannya dengan sempurna, Allah memberikan hadiah, bonus. Jadi setiap kali ada ujian, namanya ujian, itu yang lulus akan naik kelas, ada bonusnya dan sebagainya. Ini juga ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, Allah memberikan bonus. Qala dawu sapa rabbuhu alias Gusti Allah, inni sak temeni ingsun iku ja'ilun dadekaken sapa ingsun ka ing sira linnasi maring pira-pira menungso imaman ingkang dadi imam, ingkang dadi kepala. Jadi ketika Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan ujiannya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Jadi hampir semua umat manusia nantinya setelah Nabi Ibrahim akan menjadi makmumnya Nabi Ibrahim. Ya, seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim mempunyai dua putra, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nanti dari Nabi Ishak mempunyai agama besar yang akhirnya menjadi kelompoknya Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Dari Nabi Ismail akan keluar Islam. Dan sampai sekarang pun kita ketika membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat ketika sholat, kita selalu terus membaca sholawat mendoakan Nabi Ibrahim. Ini merupakan bukti ketika seseorang mampu untuk melaksanakan, untuk melewati ujian dengan baik, pasti diberikan bonus sama Allah. Dalam riwayat nanti kalau nggak salah, ujian ini belum pernah diberikan kepada orang selain Nabi Ibrahim. Apa saja nanti? Kola matur sapa Nabi Ibrahim, wa min zurriyati, lan sekabehane saking anak turun kula Gusti. Jadi kalau Nabi Ibrahim sudah dilantik, diberikan bonus untuk menjadi pemimpin, Nabi Ibrahim juga minta, dan keturunan kami, keturunan saya ya Rabbi, sampai dadosaken juga pemimpin. Qala dawu sapa Gusti Allah ay Rabbuhu, layanalu ora merkoleh ahdi apa janji ingsun, layanalu la ora menoleh ahdi ing janji ingsun, layanalu ora merkoleh ahdi apa ahdi janji ingsun adz-dzalimina ing wong kang padha zalim kabeh. Bahasa kasarane, oke, tak setujui, tak ACC wahai Ibrahim, keturunanmu akan menjadi pemimpin-pemimpin, tetapi ilingo sing zalim walaupun keturunanmu tidak mendapatkan janji ini. Jadi tidak mutlak keturunan Nabi Ibrahim menjadi imam walaupun di ACC sama Allah, tetapi orang yang zalim, yang melakukan perbuatan aniaya, tidak akan mendapatkan janji ini. Dan ini mungkin juga sama dikiaskan dengan, mohon maaf, keturunan Rasulullah. Jika keturunan Rasulullah itu baik, bisa melewati ujian-ujian, istiqomah,
rajin dakwah, rajin sedekah, rajin ibadah, maka mempunyai peluang besar untuk menjadi imam. Tetapi jika mereka zalim dengan segala kekurangannya, mungkin mukuli orang, mungkin berbuat yang nggak karu-karuan, maka janji Allah terhadap Nabi Ibrahim tidak berlaku. Yang zalim ya tetap akan menjadi zalim. Wa irja'ana lan ilingo nalikane ndadekaken sapa ingsun al baita ing Ka'bah, ing panggonan ziarah, al Ka'bata ing Ka'bah ai Baitullah, masabatan ingkang dadi nggon bali linnasi maring menungso, wa amnan lan aman sentosa. Dan ingatlah ketika aku Allah menjadikan Baitullah, menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali. Ini yang pernah berangkat haji, Pak Haji Abdul Karim, Pak Haji Abdul Fattah, pernah berangkat haji, itu pasti kepingin balik mana. Yang pernah berangkat haji umroh pasti pingin balik, kangen banget. Kangen apa? Yombo gak ngerti. Pokoknya kalau lihat Ka'bah, lihat tinggal di sana itu menumbuhkan rasa kangen. Bahkan yang tiap bulan berangkat haji, tiap bulan berangkat umroh sebagai guide dan sebagainya, tidak bisa melepas kekangenannya terhadap Baitullah. Berulang-ulang haji pun selalu muncul perasaan selalu ingin terus dan terus. Makanya sampai dalam doanya itu minta doa untuk ziarah Makkah wal Madinah marrah ba'da marrah, terus sanatin ba'da sana, tiap tahun nek isok budal haji. Karena memang doanya dan memang sudah dinas sama Allah, Baitullah itu ngangeni, wong iku kepingin balik dan mempunyai perasaan aman, tenang kalau orang yang sudah ada di Baitullah. Ya ibadah itu enak, nunggu sholat habis maghrib, habis zuhur, nggak usah ngomong habis maghrib, habis asar nunggu maghrib itu pakai ngaji gak kroso, pakai zikir nggak kroso, apalagi habis maghrib sampai isya belas enak, adem. Ya memang sesuai ayatnya, masabatal linnasi wa amna wattakhizu lan ngalapo gawiyo sapa sira kabeh mim maqami Ibrahim, saking makomi Nabi Ibrahim. Makom di sini tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan makom itu bermakna tempat wafatnya, kuburan. Kita kan selalu beranggapan makam itu kuburan. Di sini makam yang dimaksud adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kurang lebih kalau biasanya orang bangun sini itu pakai scaffolding. Nah kalau zaman sekarang scaffoldingnya Maqam Ibrahim ada tempat batu yang diriwayatkan itu Nabi Ibrahim ingin bangun rendah tinggi, itu dia ngikuti. Itu makom Nabi Ibrahim dijadikan apa? Musola ing panggonane sholat. Jadi kalau di sana ada makom Ibrahim, biasanya kalau orang habis tawaf sunnah sholat di makom Ibrahim. Ada lagi sholat sunnah di
Hijr Ismail. Hijr Ismail itu nama artinya, Hijr itu kamar, Ismail itu Ismail. Jadi yang sholat di Hijr Ismail itu kurang lebih sama dengan sholat di dulu kamarnya Nabi Ismail. Dulu kamar itu ada di dalam Ka'bah, tetapi kalau diceritakan panjang, tetapi berdasarkan ada beberapa masalah yang membuat kamarnya Nabi Ismail yang awalnya di dalam menjadi di luar, dan itu merupakan kelebihan rahmat buat kita, sehingga orang yang sholat di Hijr Ismail itu koyo-koyo sholat di dalam Ka'bah. Wa'ahidna lan wis janji sapa ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail antahira ing yaiku padha nyucekno sapa sira loro baiti ing Ka'bah ing rumah ingsun littaifina maring pira-pira wong kang tawaf wal akifina lan pira-pira wong kang i'tikaf war ruk'i lan pira-pira wong kang rukuk as-sujudi tur padha sujud. Allah membuat perjanjian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Baitullah untuk orang yang beribadah, baik tawaf, i'tikaf, sholat, rukuk dan sujud. Ini terus dijalankan sama keturunannya Nabi Ismail. Jadi bahkan sebelum Islam Nabi Muhammad diutus, Mekah, Ka'bah itu sudah banyak orang yang tawaf, sudah banyak orang yang beribadah. Nah, yang bagian yang mempunyai tugas merawat, mungkin bahasa zaman sekarang juru kuncinya Ka'bah, tapi sekarang itu nggak ada juru kunci. Juru kuncinya Ka'bah itu keluarganya, keturunannya Nabi Ismail yang sampai zamannya Nabi dari Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Mereka inilah yang menjaga, merawat Ka'bah, membersihkan, mensucikan, termasuk memberikan minuman dan suguhan bagi para peziarah, bagi para orang yang beribadah. Semuanya dari keturunan Nabi Ismail, karena sesuai dengan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iz qala lan ilingo nalikane dawuh, nalikane matur sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim, lan ilingo nalikane ndonga sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim, Rabbij'al, Rabbi do pangeran kula, ij'al mugi ndadosaken panjenengan haza ing niki panggonan baladan ing negara aminan kang sentosa kang aman, warzuk lan mugi paring rizki panjenengan ahlaha ing penghunine, ing penduduke balad, minas samarati saking pira-pira buah-buahan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, mugi panjenengan jadikan wilayah Mekah
itu negara yang aman, dan berikanlah penduduknya buah-buahan. Niki merupakan dalil donga niku masih yo urusan dunya. Donga jenengan minta, kadang lak wonten ana orang niku kemelinti donga nang Gusti Allah kok sing dijaluk barang remeh-remeh. Lho Nabi Ibrahim ilu jaluk keturunane diberikan buah-buahan, napa gak remeh? Hal yang remeh pun kalau memang kita ingin, kita butuh, mintalah nang Gusti Allah. Lu ini dalil. Karena beberapa kali lah saya pernah ngetemuin orang itu yang kadang-kadang kemelinti, walaupun kalau ketemu orang begini itu nggak usah didebat, percuma juga. Yang dungo jaluk nang Gusti Allah itu ya urusan babakan akhirat tok ae. Api agama, urusan dunia gak usah. Tidak. Allah merilis berita bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berdoa minta buah-buahan. Artinya Pak Bu, jika jenengan butuh dunia, butuh rizki, butuh anak pinter, butuh awak sehat, butuh dagangan laris, jaluk nang Gusti Allah. Yang salah ketika seseorang itu bukan dungo tapi jaluk ke tempat-tempat yang salah. Tetapi selama mintanya kepada Allah, mintalah. Semakin kita sering minta, semakin Allah suka, walaupun yang kamu minta barang remeh. Ada sebuah hadis, saya lupa perintahnya, kurang lebih maknanya, mintalah kepada Allah walaupun urusan garam. Kurang remeh apa? Garam Pak, urusan milah, garam itu kan yo remeh. Tapi jika kamu butuh, jaluk nang Gusti Allah, dungo. Dan ini doanya satu yang dungo Nabi Ibrahim, dua tempatnya mustajabah, maka jenengan tanglet kalian Abah Haji Abdul Karim kali Abah Haji Abdul Fattah, buah opo sing gak ono nang kono. Yang sini mahal-mahal, di sana ada, semuanya ada, seger-seger, enak-enak, komplit. Di Mekah saniki sampean buah sing penting kuat duwike ae, ada semua. Doanya Nabi Ibrahim, padahal secara logika gak masuk akal. Doanya Nabi Ibrahim minta penghuninya diberikan buah-buahan itu gak masuk akal. Lah wong kanan kiri padang pasir, kanan kiri padang pasir jaluk buah, masuk akal napa mboten? Mboten masuk akal. Tapi butuh jaluk, diijabahi kalian Gusti Allah. Walaupun ngapunten, ini termasuk pelajaran buat kita. Masih kita nih kondisi pas-pasan, urip pas-pasan. Jaluk ya Allah, mugi panjenengan paringi rezeki yang banyak, omah bagus, duwe mobil. Minta, paling ideal sekalian minta ambek anak bojo. Sholat mantun sholat sunnah, dungo bareng. Kalian putra sama istri minta. Ini saya dulu pernah dapat ijazah, walaupun saya lupa siapa yang memberikan ijazah, tapi hanya sekedar ngaos kados ngeten iki, dungo ambek anak bojo. Dulu
Saya pertama kali pindah di sini itu kan nggak punya rumah, ngekos, kendaraan juga ala kadarnya, malah pinjam abah. Banting dari dunia Jakarta ke sini kan mulai dari bawah setiap hari. Ini hanya sekedar cerita. Setiap hari ketika habis sholat sama anak istri minta, dan yang saya minta, nggak punya rumah, saya minta rumah. Saya nggak punya kendaraan, pingin kemana-mana ngerasa ngaos. Saya punya pengawasan malam itu udanan, kadang ya Allah duwe mobil enak, saya minta mobil jelas. Ya Allah, bareng dengan bahasa Indonesia, berikanlah saya kami rumah yang bagus. Saya nggak minta rumah yang nanggung. Ya Allah, berikanlah saya rumah yang bagus, yang bisa menjadikan dalam hati kami baiti jannati, rumahku surgaku. Ibarat kata wis gak kepingin delok omahe wong maneh, wis cukup baiti jannati. Ya Allah, berikanlah kami mobil. Waktu itu saya jelas minta mobil untuk pakai silaturahim dan ngaos ngaji, dan alhamdulillah butuh lama proses, tapi Allah ijabahi. Artinya niki sebagai tahadus bin ni'mah, jenengan kerentek nopo, kepingin nopo, dungo jalu onang Gusti Allah, syukur-syukur sholat tahajud bareng, dungo bareng. Kalau mau anaknya pingin lulus, mau daftar kemana, dungo, sholat tahajud bareng, dungo bareng, seluruh anak-anaknya dijak dungo. Ya Allah, mugi-mugi anak saya yang bernama ini mugi jenengan paringi lulus dengan nilai sempurna. Minta semakin sering semakin bagus. Ada salah seorang teman itu yang lagi-lagi cerita, hanya tahadus bin ni'mah, tapi ini teman, anaknya pingin sekolah, pingin jadi kuliah di kedokteran. Selain dungu di rumah, dia merutinkan setiap malam Jumat kalau nggak salah datang ke makam Sunan Ampel sekeluarga, sampai yang kecil, monggo yang umur 3 tahun 2 tahun dijak bareng, dungo bareng, baca Fatihah, enggak tinggi-tinggi, baca Fatihah sekian puluh kali, sekian ratus kali bareng. Begitu selesai ditutup dengan doa, minta anaknya bisa kuliah di kedokteran, diijabahi. Yang penting jenengan kepingin dungo bareng sakeluarga, insya Allah. Tentu proses, tidak langsung jaluk saniki duk langsung dugi, nggih mboten. Proses, ada jalan yang ditempuh, tapi jenengan usahakan ini, insya Allah mustajabah. Ini sama yang dirilis sama Allah. Nabi Ibrahim pun minta sesuatu yang gak mungkin waktu itu. Sampean sekarang gak mungkin waktu itu, jalu sekarang misalnya nggak mungkin, jenengan kepingin toh misalnya duwe omah sing bagus, duwe mobil, anake putu-putune makmur kabeh, kalau mau minta semua. Sekarang nggak mungkin, yo gimana mungkin kondisi ini kayak begini. Tapi jika minta, insya Allah mungkin butuh 5 tahun 10 tahun akan menjadi mungkin, asal kudu dungone bareng. Man amana, man ing wong amana kang iman, sapa man minhum saking ahlul bilad, ahlahu billahi kelawan Gusti Allah, wal yaumil akhiri lan dina akhir. Nabi Ibrahim dungo nyuwun dumateng Gusti Allah,
yang diberikan ini itu cuma orang sing iman nang Gusti Allah dan hari akhir tok. Itu permintaannya Nabi Ibrahim. Doa bahwasanya Mekah itu hanya ditempati orang baik yang iman kepada Gusti Allah dan hari akhir, gemah ripah rojinawi, panganan semua ada. Tapi qala dawu sapa Gusti Allah, wa man kafara utawi wong kang kafir fa umatti'uhu mongko paring enak sapa ingsun hu ing man kafara qalilan kelawan setitik, summa ataruhu mongko jeblosaken sapa ingsun hu ing man kafara ila azabin nari maring siksa neraka. Bahasa kasarane Nabi Ibrahim minta sing wong iman-iman tok sing diparingi, tapi Allah dawuh yo sing kafir pun taluki plus bonus, sing diparingi sing disuwun wong iman tok, sing kafir pun Nabi Ibrahim sing kafir pun yo takluki, tapi takluki titik, mergo cuma di dunia saja. Setelah itu mereka akan mendapatkan siksa neraka. Wa bi'sal masir lan ala banget apa al masiru panggonan bali. Untuk mufradatnya ibtalah, ini baru kitab tafsir Munirnya. Ibtala Ibrahimu ay ikhtabarahu, menguji sapa Allah menguji Nabi Ibrahim. Wal ibtila, kalimat ibtila iku al ikhtibar nguji, ay ma'rifata halil mukhtabar bitaklifihi bi umurin yashukku alaihi fi'luha au tarkuha liyujazihi alaiha. Ujian itu apa? Ibtila maupun ikhtibar adalah untuk mengetahui kondisinya orang yang diuji dengan beberapa beban, dengan beberapa beban yang sangat berat untuk dilakukan atau ditinggal. Ujian itu untuk mengetahui, menguji adalah untuk mengetahui sing diuji ini diberikan beban yang berat, yang memang susah untuk dilakui. Kenapa? Liujazihi alaiha, agar dia bisa memberikan pahala, memberikan imbalan atas ujian tersebut. Jadi setiap orang misalnya saniki lak bahasa tes, coba tak tes ya rek iki, nek iso engko tak iki. Ki tes kita terhadap anak kita aja sering kok begitu. Pingin ngelui anak minta HP misalnya, karena zaman sekarang umumnya yang diminta HP. Anak minta HP, biasanya kalau orang tua ngerti gak langsung dikasih, sik tak tes dhisik. Begitu anak minta, ini kan kurang lebih dungon. Begitu dia doa, apakah langsung dikasih? Tidak, biasanya orang tua ngetes dhisik. Arek iki wis iso dicekeli HP, dites dulu, dia mengelola waktunya, iso ngelakoni, misalnya nek di HP sholat gak keteter ta, belajar gak keteter ta, nek wis menurut orang tua yakin baru diberikan HP. Kurang lebih ini maknanya begitu. Ibtilaun kurang lebih ngoten. Bikalimatin, tadi ibtalahu rabbu bikalimatin. Apa maksudnya kalimatin? Ay awamirun au awamirin wa nawahin, yaitu beberapa perintah dan larangan. Kila diucapkan
Ada yang mengatakan maksudnya kalimatin larangan dan perintah. Kalimatin itu apa? Manasikul hajj, manasik haji. Manasik haji itu kan sebuah, ya sekarang karena banyak fasilitas. Kalau dulu orang melaksanakan manasik itu kan berat. Pertama-tama siapa sih yang, kalau sekarang kita berangkat ke Arafah, kemai wis cepat, wis ini wis cepat, tempat mandi cepat, makan cepat, gampang. Lah kalau zamannya Nabi Ibrahim, sopo sing nyepakno? Ya nyepak-nyepakno dewi dengan kondisi yang sangat panas. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya manasikul hajj pada zamannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim seberat itu pun bisa dijalankan. Wakilalan dan ucapakan, ada yang berkata khisalul fitrah, ada beberapa perilaku yang sesuai dengan fitrah manusia, terutama bebersih. Wahia al-madmadah, berkumur itu sunnah sesuai perintahnya Nabi Ibrahim. Wal istinsyaku, nyesep banyu irung. Berkumur nyesep banyu irung itu sunnah rutin sama Nabi Ibrahim. Sama Nabi kita masuk sunnahnya wudhu. Kalau nyesep banyu irung, biasanya kadang saya ngeliat orang wudhu itu cuma hidungnya begini, bukan. Nyesep banyu ireng niku, air dianu itu begini, sambil dihirup mulutnya, hidungnya juga nyesep bareng. Baru habis itu disisihkan. Lah selama ini nyesepe gak, banyak yang nggak paham, nyesepe dilewati, tinggal gini-gini tok. Padahal sing sunnah itu nyesepe. Kenapa? Ya tentu punya makna yang faidah, hikmah yang banyak. Mulut berkumur menghilangkan bau mulut, menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut. Istinsyak, menghirup air hidung, itu mempunyai manfaat menghilangkan kotoran yang ada di rambut hidung. Wasiwaku dan bersiwakan. Kalau zaman sekarang siwak misalnya susah diperoleh, sikat gigi. Orang sikat gigi itu sunnah. Bahkan ada salah sebuah hadis, jika sikat gigi itu tidak memberatkan, maka atau bersiwak itu tidak memberatkan, maka aku memerintahkan umatku la amartukum bisiwak indah kulli sholat. Aku perintahkan kalian untuk bersiwakan setiap mau sholat. Siwak itu penting, menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan gigi. Kalau sekarang sikat gigi, karena cari siwak itu tidak harus kayu arok, itu tidak. Saya ingat Yai Yasir Khalil itu pakai ujung surbannya. Yai Yasir, saya dulu memperhatikan kalau nggak pegang siwak itu pakai ujung surbannya, surban merahnya itu. Kalau saya biasanya siwakan, sikat gigi di rumah ketika wudhu. Ya pakai sikat gigi biasa, nggak usah pakai odol, nggak usah pakai pasta gigi, sikat gigi biasa untuk membersihkan gigi, sehingga ketika kita sholat itu terhindar dari bekas sisa-sisa makanan. Sunnah dan fadilahnya sangat besar. Wasiwak wa qassus syaribi, dan menyukur brengos, kumis. Jadi jangan sampai kumis itu dibiarkan, itu sunnah. Nyukur kumis itu sunnah. Baik motong, kalau saya diplontosi itu sunnah. Jangan sampai kumis itu
sampai jerongot-jerongot sampai nutupi ini makruh kalau nggak salah. Kumis sampai ke bibir itu makruh, maka perlu dirawat. Kalau saya ngerawat motong sedikit-sedikit males, pakai silet sekalian, males ngerapiinnya wisisan tiap hari. Tapi sunnah merapikan ini jangan sampai melebihi mulut, kan ada yang sampai mulutnya ketutupan kumis. Wafarkus sya'ri, memisah rambut, mungkin maknanya menyisir. Jadi sisiran itu sunnah. Ini biasanya orang zaman sekarang itu ya, termasuk saya itu males sisiran. Tapi sunnah, minimal rambut itu mungkin agar nggak gimbal. Jadi rambut itu kalau nggak pernah sampoan itu kan jadi satu. Nah sunnah itu memisah rambut, mungkin maknanya nyisir, bisa jadi maknanya rajin sampoan minimal seminggu sekali minimal. Wa qalmul adfar, potong kuku sunnah. Itu zaman dulu, bayangkan jenengan opo abote sih zaman ini sebagai perintah yang berat. Halo, motong kuku sekarang pakai gunting enak, pakai potongan kuku cekrik-cekrik gampang. Zamannya Nabi Ibrahim ambek pedang ya agak medeni ya. Ataupun sile pisau yang berat, sepertinya ringan tapi berat dilakukan oleh orang Arab. Orang Arab melakukan tindakan seperti ini berat sekali. Wanatful ibti, mencabut bulu kelek sunnah. Ya, hal-hal yang hal-hal remeh, tapi gara-gara hal-hal remeh ini Nabi Ibrahim dapat jadi pemimpin. Remeh toh, remeh nyabut bulu kelek. Kalau nggak bisa, ada sebuah hadis, ini tindakan ini nggak boleh lebih dari 40 hari. Jangan sampai lebih dari 40 hari kelek gak dikerik atau nggak dicabut, kumis gak dirapikan, gak potong kuku, itu nggak boleh lebih dari 40 hari. Ini riwayat hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, nggak boleh, makruh. Wa halqul anati, lan mencukur bulu kemaluan sunnah juga, nggak boleh dari 40 hari. Ini halku, bukan dicabut bulunya tapi dikerik. Wal halqul anati, mencukur bulu kemaluan. Wal khitanu, khitan. Wal istinja'u, dan istinja, cebok itu bagi jenengan perkara gak opo sih cebok dibahas. Orang Arab terutama di padang pasir itu ngapunten, kebetulan kotorannya orang Arab niku sama dengan kotorannya wedhus, keras, jadi nggak jembret. Mereka itu banyak yang nggak pakai cewok, nggak pakai cebok. Ya udah habis ya wis. Nah yang sunnah itu, di mazhab Syafi'i kita hukumnya sunnah. Kalau wajib. Di mazhab yang lain, setahu saya mazhab Hanafi, itu hukumnya sunnah jika tidak belepotan, gak mencret. Misalnya keras, itu kan nggak sampai ngotori kanan kirinya, itu hukumnya istinja cuma sunnah. Kalau mazhab Syafi'i seingat saya wajib. Nah hal yang sepele tapi Nabi Ibrahim ini dianggap berat dulu, berat ngelakoni ini, dan monggo ayo ditoto diri kita nggak usah kita sudah melakukan hal ini apa tidak. Sepele toh.
kemu, ngesebaru irung, siwakan, memperhatikan bulu kumis, bulu segala bulu-buluan, dan tidak boleh lebih dari 40 hari. Kalau saya biasanya pedoman saya adalah weton. Jadi Jumat, saya menggunakan setiap Jumat Kliwon itu harus dilaksanakan. Enak, itu kan kurang lebih nggak sampai 40 hari, 35 hari, nggak boleh lebih dari itu. Itu sunnah, berpahala. Fa'atammahun, maknanya fa'atammahun ay adahunna tammah. Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Imaman maksudnya inni ja'iluka linnasi imama ay qudwatan, panutan fiddin, di dalam agama aw rasulan utawa rasul. Masabatan tadi ay marji'an gon bali wa ma'aban dan gon bali yasubuna ilaihi, untuk kembali kepadanya min kulli janibin, dari segala arah. Tadi saya gambarkan orang kalau ke Mekah itu dengan segala kondisinya kepingin terus balik. Kalau saya gitu ditanya, dan mungkin jenengan tanya yang pernah haji, pingin nggak? Pingin, nggak pingin toh. Walaupun kadang-kadang ya kondisi keuangan dan sebagainya, daftar dan sebagainya, jadi tidak terpenuhi secara langsung. Nek kepingin, karepe ku iso umroh tiap bulan, karepe luwih enak, sangat-sangat nyaman, sesuai dengan ayat Allah. Sababun nuzulil ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Rawa sapa Al-Bukhari wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari, an Umar, saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, wafaqtu rabbi fi salasin, aku nepai ambek karepe Gusti Allah ada 3 perkara. Maksudnya karepe Umar, idenya Umar itu pas ambek ayat syariat yang mau diturunkan Allah. Jadi koyok-koyok munggo ngini iki kok udan mbok ora enak, udan temenan itu. Nah ini sahabat Umar lebih dahsyat lagi, ini bahas masalah syariat. Di antaranya kultu, ngucap sapa ingsun, matur sapa ingsun, ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lau akhadta min maqami Ibrahim musalla, mbok yo Kanjeng Nabi, makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat, dijadikan musola, ghanim, tempat sholat. Perintah ayat ini belum turun, tapi Umar sudah memberikan ide, usulan kepada Nabi. Lalu fanazalat ayat ini, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ada lagi, wa qultulan matur sapa ingsun, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna albirru wal fajiru falau amartahunna ayyahtajibna. Nabi, orang yang masuk ke rumah jenengan, yang masuk ke rumah ke rumah jenengan yang di dalamnya itu ada istri-istri Nabi, itu gak semua orang baik. Yo kadang-kadang orang sing celutak dan sebagainya. Nabi mbok jenengan perintah garwa-garwa jenengan itu ndamel hijab.
mungkin dulunya tidak hijab. Ada yang punya persepsi hijab yang di sini maksudnya rumah dulu itu kan Arab, nggak ada sekat, yo kamar, yo ruang tamu. Kalau mereka mau matur ke Nabi misalnya, ya istri-istrinya kelihatan, walaupun mungkin sudah pakai hijab, kudung dan sebagainya, atau memang menggunakan hijab. Artinya kalau ada tamu ke rumah kita, ini zaman dulu ke rumah Nabi, kan misalnya posisi Nabi ada di Siti Aisyah, berarti bertamunya ke Siti Aisyah. Mungkin saya nggak dulunya mereka masih belum pakai hijaban. Nah, kalau ada tamu Nabi mbok yo garwa-garwa jenengan iku ndamel hijab kudungan dan sebagainya, kurang lebih fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab, kalau nggak salah surah An-Nur. Wajtama'a ala Rasulillah nisa'uhu fil ghirah. Suatu hari istri-istri Nabi itu kumpul karena cemburu. Ini kalau nggak salah ada beberapa kasus, kalau nggak salah karena cemburu itu kasusnya suatu saat Nabi itu jadwalnya di gilirannya itu kalau nggak salah jadwalnya Siti Hafsah pas nggak ada di kamar. Lah kok begitu nggak ada Siti Hafsah, saya lupa, kalau nggak salah Siti Hafsah nggak ada di kamar. Begitu nggak ada di kamar, Nabi sendirian, lah kok lewat itu Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Nabi kerso, maka Nabi datang ke kamarnya Maria Al-Qibtiyah, sehingga Nabi kerso sama Maria Al-Qibtiyah. Habis itu Nabi datang lagi ke, mungkin Siti Hafsah mencari Nabi nggak ada, kok ada di Maria Al-Qibtiyah. Maka istri-istri Nabi itu dalam tanda kutip kalau zaman sekarang itu demo. Saingan berat Maria Al-Qibtiyah itu. Maria Al-Qibtiyah itu putri raja, putri gubernur Mesir, cantik, bangsawan, pinter masak, pokoknya dengan segala kelebihannya. Sedangkan istri-istri yang lain ya banyak yang cantik, tapi merasa terganggu, merasa ini membahayakan ini, maka mereka koyok-koyok demo Nabi, ya jangan begitu dan sebagainya. Nabi salah tingkah sampai Sayyidina Umar melihat. Fakultu lahunna asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna, surat At-Tahrim. Jadi kalau Nabi si Umar itu kok bojone Kanjeng Nabi kok ngene, wis muga-muga Gusti Allah menceraikan mereka semua dan diganti dengan istri yang lebih baik. Bahasa iku kerenteke Umar. Lah kok turun ayat persis ambek dengan yang dikerentekno Umar. Asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Walaupun akhirnya tidak sampai ditalak sama Nabi, tapi kerentek bojone Nabi kok ngene. Jadi ini masalah rumah tangga, masalah kasus tertentu.
Fiqhul hayat awil ahkam an-nubuwah wal imamah fid din iku as-sholihatu ad-daimatul asar tatatallabu al-istiqamah ala awamirillah wajtinabi nawahi. Kenabian dan kepemimpinan dalam agama yang bagus dan yang mempunyai efek panjang itu membutuhkan istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang yang bisa menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bisa istiqomah. Wal imama al muaqqatah al qaimatu 'alal inhiraf adh-dhulm tahfuru li nafsiha qabruha biyadiha. Sedangkan kepemimpinan temporer yang berdiri karena penyelewengan, zalim, maka itu kurang lebih seperti menggali lubang kuburnya sendiri. Fardul mumani'un minal imamah wa min ittikhadz zalim qudwatan linnas. Maka zalim itu mencegah seseorang untuk menjadi pemimpin dan menjadikan orang zalim sebagai panutan bagi umat manusia. Wastadalla jama'atun bihadzal ayat ala annal imam yakunu min ahlil adl wal ihsan wal fadl ma'al quwwah 'alal qiyam bizalika. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa berdasarkan ayat ini pemimpin itu yang layak, ini berarti pedoman kita untuk memilih pemimpin kita, gubernur, bupati, presiden. Hati-hati, ini berdasarkan kitab ini. Pertama, ahlul adil, wongi adil, tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, bisa bersikap kemana-mana, humble. Wal ihsan, dia orangnya sering berbuat baik. Wal fadl, dan loman. Ma'al quwwah, dengan mempunyai kemampuan alal qiyami bizalika, untuk melaksanakan itu semua. Fa amma ahlul fusuq wal jur wal zulm, sedangkan ahli fasik, zalim, falaisu lahu bi ahlin, maka mereka tidak ahli, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Wallazi alaihi aksarul ulama anna sabra ala ta'atil imam al-jair aula minal khuruji alaihi. Sebagian besar ulama mempunyai cuplikan bahwasanya sabar untuk tetap taat terhadap pemimpin walaupun zalim itu lebih baik daripada keluar. Jadi keluar untuk melawan mereka. Posisi pemimpin kita, apalah ini zalim loh ya, apalagi cuma kurang mampu. Kita pemimpin sudah dilantik, walaupun zalim sekalipun, itu masih lebih baik kita taat, gak usah melawan. Itu masih lebih baik dibandingkan keluar untuk menggulingkan dia. Li'anna fi munaza'atihi wal khuruj alaihi istibdalul aman bil khaufi. Karena untuk melawan pemimpin yang zalim itu menggantikan keamanan dengan ketakutan. Wa iraqatud dimai, dan bisa mengalirkan darah. Wantilaku aidis sufahai, dan tangan-tangan orang-orang bodoh itu bisa nggak karu-karuan. Wasyandul ghorati alal muslimin, dan maraknya perampasan terhadap umat Islam. Wal fasadu fil ard, dan kerusakan di bumi. Ini makanya ulama-ulama kita, ulama-ulama NU itu nggak, ketika ada kasus
demo dan sebagainya tidak pernah menyarankan ikut demo. Cuma nek awakmu pingin demo yo demo, tapi aku gak ngongkon. Ini berdasarkan pendapat ini. Sudah. Waqtalafa al-ulama wa ammal kalimat allati ikhtabarallahu biha Ibrahim, sedangkan kalimat yang Allah mengujikan kepada Nabi Ibrahim, fayya al-wadhaif allati kallafahu biha wa walamma kana taklifuha bil kalam summiyat bihi kama yusamma Isa bil kalimah. Kalimat di sini adalah beberapa tugas yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim. Karena menyatakan pemberian beban ini disampaikan dengan menggunakan kalimat, maka di sini disebut kalimat. Seperti Nabi Isa itu juga disebut dengan kalimat, di annahu sadara min anil kalimah, karena Nabi Isa wujud karena dari sebuah kalimat, yaitu kun. Wa tasmatu syai' bimuqad. Pun sudah jam mendekati maghrib, siap-siap. Mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi tetap istiqomah, walaupun faham gak faham, angsal boten angsal. Sekali lagi, ini bagian dari tafakur, ini bagian dari ibadah, meraup peluang terbesar dalam menggapai fadilahnya Ramadan. Monggo kita tutup kalian doa.